Pemerintah mengumumkan penarikan peraturan logistik masker per 1 Juni. Perusahaan boleh mengekspor atau menjual di dalam negeri sejalan dengan metode nama asli. Akhir-akhir ini tidak sedikit perusahaan yang menerima pertanyaan dari importir luar negeri yang menunggu memberikan pesanan. Ada perusahaan di Changhua yang telah menerima pesanan dalam jumlah besar. Ada pelaku usaha Amerika yang telah memesan 200 juta helai masker. Jepang, Eropa, dan Hong Kong juga telah memesan puluhan juta helai. Produk masker Taiwan mendominasi pasar asing. Perusahaan boleh bebas melakukan penjualan selama kebutuhan di dalam negeri terpenuhi. Pasokan masker dewasa dan anak-anak juga masih cukup. Namun warga cemas harga masker dapat melambung. 口罩应该有好多个厂商在生产，那每个厂商生产的那个都不太一样，我们不晓得。我是希望政府能够统一这个售价啦。疫情的时期销售的那个量跟平常差很多嘛，所以应该是不会卖不掉。 Pihak FDA juga melakukan pengaturan pasokan terhadap volume harian. Selanjutnya, masker boleh dijual bebas, meski tidak sampai menyebabkan pasokan tersisa, namun harga produk tetap dapat memengaruhi permintaan pasar, maka disarankan harga jual rasional. Perekonomian mulai memasuki tahap revitalisasi. Pemerintah mengumumkan ketentuan penggunaan kupon revitalisasi paling cepat pada awal Juni. Ketua Badan Pembangunan Nasional menjelaskan rencana awalnya setiap orang tidak terbatas usia dan aset pribadi harus melakukan pembelanjaan $1.000 Taiwan untuk menerima kupon $3.000 Taiwan. Selain dapat diambil di kantor pos, kupon juga dapat diambil melalui cara pembayaran elektronik, tiket elektronik, dan kartu kredit. Namun tidak dapat digunakan pada pembelanjaan lewat internet, harus digunakan di toko, serta tidak boleh digunakan untuk menimbun barang kebutuhan masyarakat. Bagi warga kurang mampu dan berpenghasilan menengah ke bawah juga ada paket diskon lainnya. Tujuan distribusi kupon revitalisasi dan bukan uang tunai adalah untuk menstimulasi perekonomian. Warga diharapkan dapat mulai keluar berbelanja untuk memicu efek stimulasi dan menciptakan lingkungan sempurna untuk merevitalisasi ekonomi. Seiring meredanya pandemi, sejumlah negara mulai mencabut larangan mereka. Kelas TK dan SD kembali aktif tanggal 25 di New South Wales dan Queensland, Australia. Namun kegiatan ekstrakurikuler masih tetap ditunda untuk sementara waktu. Italia juga mencabut larangan mereka tanggal 18. Tempat pangkas rambut, rumah makan, toko, museum, dan gereja kembali beroperasi. Jumlah turis di Venesia juga kembali meningkat. Perbatasan negara akan dibuka kembali tanggal 3 Juni untuk menstimulus perekonomian. Warga Uni Eropa boleh keluar masuk secara bebas. Festival Film Venesia juga akan digelar bulan September sesuai rencana. Pertanggal 25, seluruh rumah makan di Madrid dan Barcelona, Spanyol boleh beroperasi, namun hanya boleh di area terbuka. Jumlah warga yang berkumpul ditingkatkan menjadi 10 orang. Sebagian pantai juga telah dibuka. Polisian Hong Kong menembakkan gas air mata dan menyemprotkan cairan pedas ke arah warga, bahkan mengerahkan meriam air dan kendaraan lapis baja. Seiring upaya Tiongkok meluncurkan UU Keamanan Nasional Hong Kong, warga Hong Kong yang cemas dapat dijerat pasal subversi kekuasaan negara dan paham teroris melakukan demo anti UU Keamanan Nasional tanggal 24 sore. Bentrokan terjadi antara polisi dan demonstran. One country, one system. Hong Kong is dead. One country, one system. Hong Kong is dead. We must stand up and fight and to let Beijing know that we will never surrender. Media Apple Daily Hong Kong meminta netizen meninggalkan pesan di dalam media Twitter dan Facebook Presiden Donald Trump. Tanggal 23, Gubernur terakhir Hong Kong Christopher Peter juga memprakarsai penandatanganan untuk mengecam UU tersebut sebagai pukulan terhadap otonomi, supremasi, dan kebebasan mendasar Hong Kong. Pemerintah Hong Kong menganggap yang perlu mencemaskan revisi UU hanyalah kalangan yang ingin memecah belah negara. Tahun lalu Hong Kong berupaya merevisi UU ekstradisi yang mengirim tawanan poli ke Tiongkok sehingga menimbulkan demo anti-ekstradisi. Saat ini pemerintah Tiongkok langsung merancang UU Keamanan Nasional Hong Kong tanpa lewat Dewan Legislatif Hong Kong. Pihak luar cemas hal ini dapat menjadi ancaman terhadap kebebasan berpendapat Hong Kong.